Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita melanjutkan kajian kita masih pada tema cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita masih pada pembahasan sampai mana tadi? Bagaimana sahabat itu ya ketika diberikan kepada mereka amalan saleh, maka mereka menjadi orang yang terdepan yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, ketika itu Rasulullah SAW tidak keluar pada malam yang keempat. Oleh karena ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih, sholat malam secara berjamaah. Oleh karena ketika Umar di zaman Abu Bakar ini tidak dihidupkan. Ya, jadi orang sholat sendiri-sendiri. Ketika zamannya Umar, itu pun tidak di awal kekhalifahan Umar, tidak. Ya, jadi di kemudian pertengahan kekhalifahan Umar itu kemudian Umar melihat bahwasanya kok orang-orang pada sholat sendiri-sendiri, berjamaah, banyak yang berjamaah di masjid ini dan ini. Akhirnya beliau kemudian mengumpulkan mereka di dalam satu imam untuk melakukan salat tarawih secara berjamaah, dan beliau mengatakan sebuah perkataan yang sering ya dijadikan hujjah oleh sebagian saudara-saudara kita, yaitu nikmatil bid'ah hadhihi. Nikmat bid'ah hadhihi ini adalah ya, yaitu salat tarawih secara berjamaah. Apa yang dimaksud dengan sahabat Umar? Apakah mungkin Umar melakukan bid'ah? Mungkin enggak kira-kira Umar melakukan bid'ah? Ya, tidak akan mungkin masyarakat muslimin sahabat melakukan bid'ah, itu tidak akan mungkin. Ya, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Ya, ketika kita mengatakan ada, ya, sehingga ada yang mengatakan dari perkataan Umar ini, ya, berdalil. Nah, memang ada sebagian para ulama yang mengatakan itu, akan tapi ya, para ulama tidak maksum. Ya, para ulama tidak maksum. Kemudian membagi bid'ah menjadi bid'ah dhalalah dan bid'ah apa? Hasanah. Secara logik mungkin enggak? Bid'ah itu sendiri sesat. Bid'ah itu kesesatan. Ada enggak sesat yang baik? Ada yang ngasih contoh bisa? Sesat tapi baik. Kira-kira. Subhanallah, lihat. Ketika saudara-saudara kita melakukan yang katanya namanya bid'ah hasanah, mau nggak mereka kita ya kemudian kita katakan mereka ahlul bid'ah hasanah? Mereka tidak terima loh. Kita katakan mereka ahlul bid'ah, mereka terima atau tidak? Loh, tapi bid'ah baik. Tapi kan bid'ah tidak sesat. Itu menunjukkan fitrah mereka masih mengatakan ya bid'ah itu ya konotasinya buruk. Ya. Jadi perkataan Umar itu kemudian bagaimana dipahami? Ya, jadi sholat tarawih itu tidak bid'ah karena Rasul SAW pernah melakukan. Ya, kemudian yang dimaksud bid'ah itu adalah secara lughawi, secara bahasa. Ya, ini loh baru saya lakukan ini. Ya, Abu Bakar tidak melakukan kemarin ini. Ya, saya juga di awal-awal kekhalifahan itu juga tidak melakukan. Nah, barulah sekarang saya melakukan ini. Ya, menyatukan akhirnya sampai sekarang. Kalaupun iyalah Umar melakukan bid'ah. Tapi kan kita disuruh mengikuti. Ya atau tidak? Ya, kita disuruh. Ya, kemudian ikutilah sunnahku. Ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kira-kira Umar masuk khulafair rasyidin atau tidak? Masuk. Ya, nah, itu menunjukkan masyarakat muslimin, ya ini perkara yang sangat jelas. Ya, jangan kemudian, oh berarti
Kemudian dicontohkan tarawih itu bid'ah hasanah, mengumpulkan Quran bid'ah hasanah, subhanallah. Ya, ini menunjukkan kedangkalan ilmu. Ya, tidak memahami. Hanya untuk melegalkan amalan-amalan memang sudah bid'ah. Ya, kenapa kok harus ada hasanahnya? Ya biar proyeknya itu tetap berlanjut. Ya atau tidak? Nah, kalau bid'ah dolalah, kan otomatis proyeknya berhenti. Iya atau tidak? Kalau proyeknya berhenti, keuntungan mengalir atau tidak? Ya tidak. Ya, dan ini keuntungannya besar, proyek besar. Ya, makanya kemudian kita dakwah yang menyerukan kepada tauhid, kepada sunnah, ini kemudian ya kita diisukan ya ini ndak cinta Nabi, ini ndak, subhanallah. Jadi dibalik. Ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu tidak keluar. Apa? Beliau kemudian mengatakan, ya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Beliau mengatakan, ini khasyitu an tufradu alaikum. Kenapa aku tidak keluar? Karena aku takut sholat tarawih ini diwajibkan bagi kalian. Bayangkan ini. Jika seandainya, nah sekarang pertanyaan, kira-kira ketika bulan Ramadan banyak yang sholat tarawih atau yang enggak? Hah? Nah, kalau di masjid tauhid insya Allah banyak. Ya, insya Allah ya. Jadi, tapi kalau di masjid masyarakat secara umum, ya, nah malam pertama banyak full. Ya, nah, itu sudah apa? Rahasia umum, full. Ya, malam kedua ya agak maju sedikit. Ya. Kalau sudah 10 hari terakhir, kira-kira majunya sampai mana? Kadang imam sendiri. Ya, banyak kemajuan. Ya, karena memang softnya sudah maju. Ya, subhanallah. Lihat bagaimana masyarakat muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kalau seandainya ini diwajibkan, kira-kira banyak yang berdosa atau tidak? Ya banyak. Ya, banyak. Memberatkan umat. Orang Nabi Muhammad SAW tidak mau memberatkan umat. Bayangkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, karena beliau tahu umatku ini bakal tidak banyak melakukan tarawih. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT yang bisa melakukan sholat malam ya di bulan Ramadan secara berjamaah, secara runut 30 hari. Itu hanya orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Ya, subhanallah. Lihat. Itu kecintaan Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bukti ya cinta beliau kepada umatnya, beliau itu penyayang. Jadi Rasulullah SAW itu suka anak kecil, ya, suka anak kecil. Maka ibu-ibu kalau bapaknya minta anak kecil itu kasih, ya, jangan kemudian ya nggak dikasih. Karena ketika kita mencintai anak kecil itu kita meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu, ya, memiliki cucu yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, itu sering dicium oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi wajar ketika kita mencium anak kecil, ya, tapi jangan kemudian antum, ya anak yang sudah besar dicium juga, ya, apalagi ya yang sudah dewasa, perempuan lagi, nah jangan. Jadi Rasulullah SAW itu sering mencium, ya anak usia yang kecil, ya. Kemudian ada salah seorang di samping Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Aqra, ya. Aqra bin Habis At-Tamimi melihat perilaku perbuatan dari Rasulullah SAW itu mencium anaknya, merasa terheran-heran. Ya, akhirnya Aqra bin Habis ini mengatakan ya sebuah perkataan bahwasanya beliau ini tidak pernah seperti itu. Innali, ya, bahwasanya aku memiliki asyrah minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Aku ini punya 10 anak. Dari 10 anak itu tidak ada satupun yang pernah tak cium. Wah, ini bapak tidak sayang anak ini. Ya, ini nih Aqra bin Habis ini. Ketika melihat perilaku Rasulullah SAW, akhirnya Rasul kok gitu ya? Ya, ini menunjukkan Rasulullah SAW kasih sayang, memiliki kasih sayang. Ya. Kemudian Nabi mengatakan ketika Aqra bin Habis ini setelah mengatakan seperti ini, beliau mengatakan apa? Man la yarham la yurham. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia nanti tidak akan disayangi.
Ya, jadi kita sebagai bapak harus sayang anak. Kalau kita pengen disayang anak kita nanti ketika kita tua. Jadi anak jangan disia-siakan. Anak itu disayang, ya, kemudian dinafkahi. Bukan hanya anak dikasih uang, tapi anak itu butuh apa? Kasih sayang seorang bapak. Ya, jangan kemudian kita sibuk di luar, anaknya tidak pernah diperhatikan. Ya, misalnya anaknya, ya namanya anak, kadang kangen bapaknya, Pak. Ayo sana, diusir anaknya. Ya Allah, ya. Akhirnya dia memiliki rasa, waduh, bapak tidak sayang sama saya. Ya, awas saja bapak. Ya, tua tak buang. Nah, gitu. Karena bapaknya sendiri perilakunya begitu. Jadi anak itu masya Allah. Kita mendapatkan rezeki anak itu luar biasa, masyarakat muslimin. Ya, itu amanah dari Allah. Ya, kalau kita mengaku kita cinta Rasul SAW, ya maka kita sayangi anak-anak. Bahkan bukan hanya beliau keluarganya saja, anak-anak kaum muslimin. Dan ini, masya Allah, dan ini di negara Arab itu luar biasa ya. Ya, para masyayikh itu mencontohkan kepada kita. Jadi mereka itu kalau sudah, terutama kalau id ya, jadi tidak harus id. Jadi mereka itu di kantongnya itu mesti ada permen, halawah, kalau bahasa mereka itu halawah, manisan, pemanis gitu ya. Ya, sehingga ketika ketemu anak kecil dikasih, ya. Jadi ada juga di kantong mereka itu uang 1 realan. Uang-uang kecil. Nah, ini bisa kita praktekkan. Ya. Kalau kita ada kelebihan rezeki, apa-apa kita tukarkan aja uang itu 2000 itu. Setiap ketemu anak kecil, kita kasih. Ya, mereka itu senang. Ya, mereka senang sekali. Merasakan mendapatkan perhatian. Ya, itu menunjukkan luar biasa. Ya, itu bisa menancap di dalam dada-dada mereka. Dengan kasih sayang. Ya, ini luar biasa masyarakat muslim. Nah, ini kebiasaan yang baik. Ya, merasakan mendapatkan perhatian. Ya, itu menunjukkan luar biasa. Ya, itu bisa menancap di dalam dada-dada mereka. Dengan kasih sayang. Ya, ini luar biasa masyarakat muslim. Nah, ini kebiasaan yang baik yang harus kita tiru. Ya, minimal kalau kita tidak punya uang, ya, kita doakan mereka. Kita cium, ya, kita cium keningnya. Jadi ada beberapa yang harus dicium dari anak itu, tangannya, ya. Jadi kebiasaan para ulama itu, ya saya sering melihat Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad itu. Jadi kalau beliau sama anak kecil itu, jadi anak kecil itu tangannya yang dicium. Kalau kita kan, sana, cium. Kalau kita seringnya kan gitu, ya tidak? Dah pernah rasanya kita ini, ayo kita cium gitu. Ya, sekali-kali kan gitu. Ya memang kita mengajari adab bagi anak kita. Memang anak harus mencium tangan orang tua. Tapi sesekali, ya, kita cium anak. Jadi itu ada di dalam pendidikan itu, di dalam pendidikan parenting itu ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya. Kita mencium tangannya, kemudian kita mencium keningnya. Itu luar biasa. Sebelum mereka tidur atau mereka mau berangkat sekolah, kita cium keningnya. Apa salahnya? Itu di dalam efek pendidikan kasih sayang itu luar biasa. Top itu. Ya, itu sudah diteliti oleh para pakar itu. Ya. Itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Ya, terutama kita yang masih punya anak-anak kecil ya. Sehingga kita bisa lebih kasih sayang lagi ya kepada anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian di antara contoh ya, ini yang saya kasih contoh yang terakhir, bagaimana kecintaan Rasulullah SAW di dunia ya kepada umatnya, yaitu doa Rasulullah SAW kepada umatnya. Pernah suatu ketika ya Aisyah radhiyallahu an. Aisyah ini siapa? Istri dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau mengatakan, Aisyah, lamma ra'aitu minan Nabi SAW tiba nafsin, ya qultu ya Rasulullah. Ya, aku melihat bahwasanya Rasulullah SAW lagi istirahat, lagi agak senggang. Ya, jadi ini menunjukkan ini ada pelajaran juga. Jadi kalau lagi mau nanya sama seseorang, ya, sama ustadz, sama orang-orang yang mungkin orang yang penting dan lain sebagainya, itu lihat senggangnya enggak. Jangan kemudian dikejar terus. Ya, jangan kemudian dikejar terus. Nanti merasa terganggu dan lain sebagainya. Lihat, ya. Jadi Aisyah ini tidak kemudian walaupun istrinya. Jadi melihat, kalau mau ngomong dengan Rasulullah SAW itu melihat keadaan Rasulullah SAW. Wah, ini kan luar biasa.
Ya, ini ibrah faedah yang harus kita ambil. Nah, ya Rasulullah, ya ketika Rasul sudah agak nyantai, Aisyah minta sesuatu kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakanlah saya. Ya, doakanlah saya. Aisyah meminta doa kepada Rasulullah SAW. Kira-kira kalau doa Rasul itu diijabah atau tidak? Pasti diijabah oleh Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW ya sebagai suaminya ya pasti langsung menuruti lah ya. Rasulullah SAW mengatakan langsung mendoakan Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah ya, baik itu yang sudah berlalu ataupun yang akan datang, baik itu yang dilakukan secara tersembunyi ataupun ya secara terang-terangan. Ampunilah ya Allah dosanya Aisyah. Maka Aisyah ketika itu mendengar doa itu fadhahikat, tertawa. Ya, maka fadhahikat Aisyah itu. Jadi Aisyah tertawa. Masya Allah, saking senang. Kalau kita senang itu kan tertawa gitu. Ya. Kalau kita senang itu kan ada langsung kemudian refleksnya, Masya Allah langsung tertawa, senyum, gembira. Ya. Itu wajar. Waktu Aisyah masuk saking senangnya beliau sampai tertawa. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Aisyah, ayasurruki du'ai, apakah doaku tadi membuat engkau bahagia wahai Aisyah? Apakah doaku tadi yang aku panjatkan kepada Allah membuatmu bahagia wahai Aisyah? Lalu Aisyah menjawab, wa mali la yasurruni du'auk. Ya, bagaimana tidak ya Rasulullah? Ya, bagaimana tidak senang didoakan oleh kekasih Allah ya Azza wa Jalla, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saja ya kawan, kalau didoakan ustaz senang atau tidak? Ya, misalnya ya antum didoakan Ustaz Yazid, senang enggak itu? Ya, senang enggak kira? Ya, tiba-tiba antum disalami. Ya, akhi, siapa nama antum? Semoga Allah SWT memberikan keberkahan hidup pada antum. Semoga antum masuk surga. Senang enggak antum? Senang. Ya, langsung diupdate status. Alhamdulillah didoakan Ustaz. Ya. Bayangkan. Ya, itu secara fitrah manusia ya, kawan. Kita senang sekali. Apalagi Syekh Abdul Razak misalnya datang ke sini. Ya, Masjid Tauhid. Langsung antum disalami. Ya. Siapa nama antum? Mas Muk. Ya, antum harus bisa jawab. Ya, Mas Muk. Ya, pakai bahasa Arab. Siapa? Nah, kemudian didoakan. Ya. Kemudian ditanya, "Al tazawwaj? Apakah sudah nikah?" "Wah, belum, Syekh." Wah, kemudian didoakan, semoga Allah SWT memberikan istri yang sholihah. Wah, kira-kira antum senang enggak? Didoakan, Syekh. Ya, kira-kira potensi makbulnya itu besar atau tidak? Besar. Orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup. Ya. Kita senang. Apalagi sekelas Aisyah radhiyallahu an didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak senang? Wajar senang. Subhanallah. Ya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang membuat kita termenung ma'asyiral muslimin. Ya, perkataan Rasulullah SAW ya. Yang ini subhanallah ya. Dan ini hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW mengatakan ketika mendengar jawaban dari Aisyah itu, wallahi ya, kata Nabi SAW, wallahi demi Allah ya, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Subhanallah. Bayangkan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya doa yang aku panjatkan tadi kepadamu, tentangmu, kepada Allah, itu adalah doaku untuk umatku setiap kali aku sholat. Lalu pertanyaan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Sudahkah kita mencintai Rasulullah SAW? Saking begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Kita didoakan ampunan oleh Rasulullah SAW. Ya, subhanallah.
Ini yang membuat kita harus introspeksi diri. Ya. Betul-betul kita harus betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW secara hakiki. Ya, Nabi kita yang mulia itu luar biasa, masyaallah. Bayangkan setiap kali sholat beliau mendoakan umatnya. Pernah nggak Rasulullah SAW ketemu dengan kita? Tak pernah. Tak pernah. Akan tapi Rasulullah SAW senantiasa mendoakan umatnya. Ya. Masyaallah muslimin rahimanallah. Itulah ya, di antara masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Ya, karena keterbatasan waktu tentunya, ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa cinta Rasulullah SAW di alam barzah, ya, cinta Rasulullah SAW kepada umatnya di alam barzah. Jadi ketika umatnya masuk di alam barzah, Rasulullah SAW itu masih perhatian, masyaallah muslimin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan, ya, pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya penghuni dua kubur itu sedang disiksa. Ya, wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka itu disiksa bukan karena sesuatu yang besar, ya, maksudnya sesuatu hal yang mungkin itu sangat mudah untuk ditinggalkan atau dilakukan, tapi mereka meninggalkan hal tersebut. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Ya, adapun yang pertama diadab karena apa? Ceboknya tidak bersih. Ya, ini menunjukkan kebersihan ini luar biasa. Ya, terutama masalah kencing. Ya, ini masalah ya remeh kan? Akan tapi besar loh akibatnya kalau kita kemudian tidak perhatian masalah ini. Lihat, di dalam Islam masalah seperti ini saja diperhatikan. Ya. Makanya kalau kita buang air kecil itu yang bersih, kemudian kita cuci. Ya, kalau tidak konsekuensinya apa, masyaallah muslimin? Ya, celana kita kemudian najis. Kalau tidak kita bersih. Ya, tiba-tiba yang penting lega. Ya, yang penting apa? Lega. Ya, jangan yang penting lega. Ya, dibersihkan. Kemudian antum tidak bersihkan, dipakai sholat. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Maka wajar orang tersebut diadab oleh Allah SWT karena sholatnya tidak sah. Kayak tidak bersih. Maka antum hati-hati. Apalagi kita di toilet umum. Kalau di rumah insya Allah lah. Ya, kalau di rumah ya insya Allah kita mandi, kita ini. Tapi kalau di toilet umum, apalagi kita buru-buru. Ya, itu hati-hati. Ya, apalagi kalau toilet berdiri. Ya, itu hati-hati itu. Ya. Nanti pasti ada hal-hal yang keluar nanti. Ya, maka itu harus hati-hati, masyaallah muslim. Ya, ini masalahnya masalah besar ini. Ya, najis. Sehingga mengakibatkan salat kita tidak sah. Adapun wa amal akhar, adapun yang satunya itu diadab oleh Allah karena apa? Fakana yamshi bin namimah. Ya, tukang adu domba. Hati-hati itu. Ya, jangan sampai kita jadi apa? Pembawa kayu bakar. Ya. Jika ada saudara kita berselisih, nah wajar ya ikhwan. Di setiap komunitas, di setiap masyarakat itu pasti namanya perselisihan itu pasti ada. Ya, tidak mungkin hidupnya lempeng gitu aja. Ya, hidupnya ayem-ayem, adem-adem, nggak gitu, ndak. Ada ujiannya. Ya, dalam rumah tangga misalnya begitu, ada ujiannya. Akan tetapi, ya, kita harus apa? Memperhatikan ujian itu. Ya, kita harus islah. Jika ada saudara kita nih, ya, atau ustadz lah, ustadz, biasalah, sesama ustadz kadang ada ya pendapatnya ini, ada yang pendapat ini. Murid-murid ini jangan kemudian ngadu domba. Ya, ini sering terjadi, ya, sering terjadi, sering atau enggak? Apalagi sekarang zamannya YouTube itu. Sekarang lihat ya, YouTube itu. Ya, jadi video ustadz ini potong seolah-olah ustadz ini membantah ini. Ya atau tidak? Ini banyak merusak dan anak tanya kepada ustadz-ustadz yang dipotong-potong. Mereka tidak ridho ya, Pak. Dari itu. Bukan begitu caranya dakwah itu. Ya, bukan begitu. Kemudian antum nyari uang di situ, haram, wallahi haram uangnya. Ya, kalau mereka mendapatkan penghasilan dari itu. Pasti itu kan cepat viral, iya atau tidak? Ya, diadu Ustadz Fulan dengan Habib Fulan, dengan Doktor Fulan. Kira-kira viral atau enggak? Pasti viral. Orang tuh suka kayak gitu-gitu itu.
Kalau ngaji kita pada bosen. Ya. Wah, kalau yang lagi seru-seru itu, wah, bantah ini, bantah fulan. Wah. Padahal itu lagi gak bantah-bantahan. Ya, tapi ini karena pinter ngedit seolah-olah bantah-bantahan. Ya, apalagi sudah ada backsoundnya, das, ya gitu, ya kan? Jadi ya Allah, ya hati-hati itu. Ya, itu tukang adu domba itu tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Sehingga efeknya ada ya kawan. Banyak ustadz-ustadz kita ini di beberapa daerah tidak diterima. Gara-gara kelakuan ini orang-orang YouTube ini, ya. Sehingga ketika salah satu ustadz kemudian mau ngisi suatu daerah ditolak. Padahal ustadz ini tidak ada tahu menau. Ya, apalagi ada sebagian ustadz kita yang memang tidak YouTubean, tidak kayak antum. Ya, subhanallah. Ma'asyiral muslimin, hati-hati. Adu domba ini besar dosanya, berat. Ya, justru ketika ada perselisihan di antara ustadz, antum ini ngadem-ngademi gitu lah. Ya, ustadz dapat salam dari ustadz fulan, padahal tidak ada, nggak apa-apa. Ya, sehingga damai suasana. Ustadz, antum itu kayaknya ditahdir sama ustadz fulan, padahal tidak ada tahdir. Ya, cuma sekadar ustadz itu membahas ini. Ya, kemudian murid-murid yang durhaka ini, ya. Loh, itu kira-kira murid durhaka atau tidak? Durhaka. Ya, antum ditahdir. Ya, ini pembuat fitnah dan ini banyak. Saya sering ya menemui orang-orang begini. Memang niatnya merusak dakwah. Ya, jadi kita itu kalau memang niatnya benar ngaji, ya kita itu pengennya persatuan sesama ahlus sunnah. Ahlus sunnah ini sudah sedikit, nggak usah dipecah-pecah lagi. Ya, kalau dipecah tinggal berapa tuh? Ayo. Ya, ahlus sunnah sudah sedikit, nggak usah dipecah-pecah lagi. Ya, bahkan ada yang mengatakan ke saya itu waktu saya safari dakwah di Sumatera Barat, Ustadz, kalau di sini ini salafi ini menjadi 7, Ustadz. Masya Allah. Apa-apaan ini? Salafi menjadi 7 ini. Na'udzubillah. Tidak ada ceritanya. Ahlus sunnah itu 1. Kok jadi 7? Musibah. Nah, ya ini tukang adu domba. Ya, bahaya. Kemudian sebagian ta'assub dengan ini, sebagian ta'assub dengan ini. Tidak boleh. Kita tidak boleh hizbiyah, tidak boleh kemudian kita hanya ta'assub kepada satu guru, kemudian guru yang lain pasti salah. Ya, kita ta'assub sama TV. Ya, TV yang satu, ya TV yang lain pasti salah. Tidak begitu. Ya. Patokan kita harus jelas. Siapa yang bisa kita ambil ilmunya? Mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, yang menjelaskan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu salafi. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Itu patokan kita. Bukan kemudian, ya ini lulusan ini lulusan itu. Ini harus ngisi di TV ini tidak itu. Ini masjidnya ini. Begitu. Ya, jangan sampai kemudian ada persilan-persilan. Ini banyak, hati-hati. Ya, diadab oleh Allah SWT. Ya, jadi tukang adu domba. Ya, harusnya ketika ada permasalahan agak panas-panas itu kita ngadem-ngademi. Ya, kemudian kalau kita punya medsos, kita share yang adem-adem, ya, kita yang kemudian menjaga persatuan, ya lebih utama. Ya, subhanallah. Jangan kemudian dipanas-panasi, di framing lagi. Ya. Ini sering terjadi. Ya, wallahi ustadz enggak ridho ya, kawan. Ya, ustadz itu tidak ridho. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua orang ini diadab, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma. Mengambil apa? Pelepah kurma yang basah, ya, pelepah kurma yang basah. Lalu beliau membelah jadi 2, ya, dikasih yang satu ini satu, dikasih yang satu ini satu lagi. Ya, dibelah 2 karena 2 kuburan. Ya, maka beliau mengatakan, atau para sahabat bertanya, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, menjawab, ya, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga dengan ini, ya, mereka diringankan adabnya, ya, selama pelepah kurma ini belum kering. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan ini kekhususan Rasulullah SAW. Ya, kemudian ini salah lagi dipahami. Ya, sehingga
Ketika kita ziarah harus bawa kembang yang basah, dikasih air. Nah, ini pemahaman dari mana ini? Nah, subhanallah. Ya. Ini kalau tidak kita kembali kepada pemahaman sahabat. Ya, kalau kita ziarah ke Baki, siapa yang pernah umroh? Ya, insya Allah banyak. Kalau kita ke ziarah Baki, ada nggak yang jualan kembang? Ada nggak? Tidak pernah saya temui. Tidak pernah saya ketemu. Saya cari-cari, muter-muter. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kalau di Indonesia itu Masya Allah. Ya. Pokoknya di gerbang itu kan sudah ramai itu. Ya, di gerbang kita mau ke pemakaman, kita mau ziarah ke orang tua kita, ke kerabat kita, itu sudah Masya Allah. Ya, mereka dalilnya ya ini. Jangan pikir mereka nggak berdalil loh. Nah, ini dalilnya ini. Dalil mereka. Tapi pemahamannya dipahami salah. Ya, tidak begini pemahamannya. Dan ini kekhususan Rasulullah SAW. Kemudian kenapa kalau antum dengan pohon yang lain dipahami kemudian dengan pohon yang lain, ya, apakah antum tahu orang itu diadab? Ayo, tahu antum? Kalau antum kemudian mengatakan diadab, suudzon antum. Ayo, ya, suudzon iya enggak? Suudzon. Subhanallah. Ya. Kenapa antum kemudian ngasih bunga di sini? Ya semoga diperingankan. Loh, antum suudzon dia diadab. Seharusnya kita mendoakan semoga diampuni, semoga tidak diadab itu. Dan itulah sunnah Rasulullah SAW dalam ziarah kubur. Ya, naam. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Ini jangan kemudian di framing lagi. Ya, kemudian Ahlussunnah, Salafiyun melarang ziarah kubur. Alhamdulillah. Ini kan begitu. Pekerjaan saudara-saudara kita ini ya sering begitu gitu loh. Kapan kita melarang ziarah kubur? Tidak ada. Kita juga ziarah kubur. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, ini kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Atau kama qala sallallahu. Dahulu aku memang melarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Ini fazuruha, lihat fi'il amr itu. Ya. Kalau di dalam usul fikih, fi'il amr datang setelah larangan itu yufidu al mustahab al ibaha atau al ibaha, ya, mubah atau kemudian mustahab, sunnah, ya, subhanallah. Lihat, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Apa faedahnya ziarah kubur? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dengan ziarah kubur kamu ingat akhirat. Ya, karena manusia ini kan suka dunia. Antum enggak suka dunia? Ada enggak? Di sini yang enggak suka dunia? Ya? Ada? Di sini enggak suka dunia ada? Ah, itu bohong kalau mengatakan ada itu. Ya. Yang mengatakan ada, nih, saya kasih uang 1 miliar. Diterima atau enggak? Diterima. Nah, itu menunjukkan suka dunia. Ya. Ustadznya pun suka. Ya, fitrah itu. Ya, boleh kita cari dunia kaya, boleh, apa salahnya? Tapi mengantarkan kita ke dalam surga. Ya, kekayaan dunia ini harus kita apa? Bawa ke dalam surga yang harus mengantarkan kita kepada amalan soleh, bukan melalaikan kita. Bukan. Ya, subhanallah, lihat. Kita tidak pernah melarang ziarah kubur. Nah, kemudian ini adalah kekhususan yang meringankan. Yang diringankan adabnya itu karena doa Rasul SAW. Ya. Bukan karena pelepahnya itu kan. Ya. Karena Rasul SAW. Bukan karena pelepahnya itu. Ya, sehingga kemudian kita bebas gitu cari pelepah kurma. Kalau tidak ada gimana? Ya, di Indonesia paling tidak ada. Makanya dibuatlah ya yang sejenis dengan itu. Kalau di Indonesia lebih cantik lagi bunganya, ya tak? Iya, lebih cantik dari pelepah kurma. Ya, warna-warni lagi. Ya, pink, hijau, putih, kuning, kelabu segala macam. Ya, subhanallah. Nah, ini ma'asyiral, inilah kalau kita tidak kembali kepada pemahaman para sahabat, ya. Para sahabat tidak pernah memahami ini, kemudian para sahabat setiap ziarah itu bawa pelepah kurma. Tidak pernah. Tidak pernah, karena ini kekhususan Rasul SAW. Rasul itu tahu dia diadab karena wahyu dari Allah. Kalau kita wahyu dari siapa? Kita tidak tahu. Ya, dari syaitan kalau kita. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin. Kemudian Rasulullah SAW ini menunjukkan cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya.
Cintanya di alam barzakh saja beliau demikian. Ya. Ketika melihat umatnya diadab, diperlihatkan oleh Allah. Ya. Ini diantara bentuk mukjizat ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini kekhususan. Jadi bukan untuk orang lain. Ini kekhususan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan ini ya pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian di antara contoh beliau mencintai umatnya di alam barzakh yaitu beliau peduli dengan terhadap orang-orang hutang ya, terhadap orang-orang yang berhutang dari kalangan orang-orang yang beriman. Peduli. Rasulullah SAW ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Jadi kita mencintai Rasulullah SAW itu harus melebihi dari kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Ya, jadi tingkat cinta kita Allah, Rasulullah, ya, barulah kemudian kita, orang tua kita, ya, barulah kemudian istri kita, anak-anak kita dan saudara kita yang beriman. Ya, jadi tidak boleh cinta kita kepada diri kita ini melebihi cinta kita kepada Rasul. Ya, itu belum sempurna imannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu Umar kurang cinta apa pada Nabi? Umar berikan ya hartanya untuk Islam. Umar gunakan kemampuannya, ya, ketegasannya untuk Islam. Ya. Akan tapi pernah suatu ketika Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mencintai diri saya kemudian engkau." Maka kata Nabi, "Itu belum cinta itu namanya." Ya. Kemudian al-ana ya Umar. Ya, al-ana ya Umar. Dan kita percepatlah ya, apa sesi tanya jawab ya. Insyaallah. Bentar. 5 menit lagi. Jadi, ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad sangat peduli ya dengan hutang. Kemudian beliau mengatakan fa ayyuma mu'minin taraka malan falyarisahu ya. Seorang muslim, seorang yang beriman ketika meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya. Ya. Falyarithahu asabatuhu ya, au falyarithu asabatuhu. Mangkanu fa in taraka dainan ya, falyatini fa ana maula. Kalau ada orang yang beriman, orang mukmin mati meninggalkan utang, maka datang kepadaku. Datang saja kepadaku. Aku yang akan menjadi penjaminnya. Aku akan bayar utangnya. Itu Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ya pengen seperti Rasulullah SAW, ya, kita harta banyak, kita jadi orang kaya, ya, ketika ada saudara-saudara kita meninggal, punya banyak utang, ya, ayo, ya, biar saya yang bayar utangnya, ya, luar biasa. Itu menunjukkan utang itu, saudara, utang itu, ya, itu tanggung jawabnya besar. Kira-kira orang mati syahid itu masuk surga atau tidak? Itu belum bisa masuk surga kalau punya utang. Bayangkan. Makanya antum jangan bermudah-mudah utang. Kalau utang bayar. Jangan kemudian akhwan akhi aja. Ya, ini bahaya. Ya, mentang-mentang udah ngaji akhwan akhi. Ya. Baik, kemudian yang terakhir. Ya, kecintaan Rasulullah SAW di akhirat. Ya, kecintaan Rasulullah SAW di akhirat, insyaallah nih yang terakhir, ya. Rasulullah SAW menunggu kita, ikhwan. Rasulullah SAW sekarang ini menunggu kita. Ya, ini luar biasa. Ya, beliau mengatakan ana faratukum alal haud. Aku menunggu kalian wahai umatku di telaga. Subhanallah. Luar biasa. Kemudian ada seseorang yang dinampakkan oleh Allah SWT kepada Rasul, ya. Kemudian mereka diusir dari telaganya. Jadi semua umat ini berhak, semua umat Nabi SAW berhak masuk ke dalam telaga. Tapi ada sebagian yang diusir dari telaga beliau. Inilah hati-hati. Ya, inilah ancaman para pelaku ahlul bidah. Ya, para pelaku bidah. Untuk ahlul bidah, orang-orang yang membuat perkara baru di dalam agama. Ya, orang-orang yang membuat perkara baru ini hati-hati ya kawan. Karena mereka akan diusir oleh Rasulullah SAW di dalam
dalam telaganya, diusir mereka. Ya. Bahwasanya orang yang akan minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Kemudian orang yang sudah minum, ya, merasakan ketenangan di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya adalah apa? Kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadi ahlus sunnah sejati, ya, agar kita bisa kemudian masuk, ya, ke dalam telaga beliau. Kemudian di antara kecintaan beliau kepada umatnya, beliau menyimpan doanya, doa istimewa. Jadi setiap nabi itu punya doa istimewa. Semua nabi sudah diambil doa istimewanya. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu doa istimewa sudah diambil. Ya, Allah SWT berfirman di dalam surat Nuh itu. Ya, Nabi Nuh itu kan dakwah berapa tahun? 950 tahun. Ya, pengikutnya cuma 1 kapal. Bayangkan. Kayaknya masih banyak yang masih tauhid ini. Ya, bayangkan. Itu 950 tahun cuma segitu. Akhirnya berdoa, ya Allah, jangan tinggalkan sedikit pun orang kafir di muka bumi ini. Ya. Akhirnya ketika itu kan Allah turunkan banjir bandang sehingga, ya, seluruh dunia ini kemudian hancur. Tinggal yang selamat itu umatnya Nabi Nuh. Makanya dikatakan oleh para ulama itu zaman Nabi Nuh itu, ya, kehidupan kedua. Ya, zaman Nabi Adam. Ya, setelah itu kan muncul kesyirikan zaman Nabi Nuh itu. Itu semua dilibas oleh Allah SWT. Muncul lagi kemudian zaman Nabi. Jadi kita ini keturunan dari itu. Kita keturunan dari sana. Ya, dari anak-anaknya Nabi Nuh. Makanya menyebar itu. Ya, ada yang kemudian keturunan agak hitam-hitam, ada yang sipit, ada yang mancung tapi ke dalam, ya. Ya, kita mancung ke dalam, ya kan? Ada yang kemudian ini dan itu. Itu menyebar kemana-mana. Ya, itu Rasulullah menyimpan. Untuk siapa doa istimewa itu? Untuk umatnya. Nah, kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yaitu syafaatul utsmah. Ya, kita nanti akan membutuhkan syafaatul utsmah. Ya, ketika itu sudah genting itu nanti di pada mahsyar itu sudah matahari itu segini, ya, matahari itu segini. Ada orang yang, ya, banjir, mau dibanjiri keringatnya sendiri. Ada yang 1 betis, tergantung amalannya. Ada yang kemudian pahanya, ada yang kemudian 1 perutnya, ada yang kemudian sampai dadanya, ada yang kemudian sampai lehernya, ada yang sampai tertutup badannya oleh keringatnya. Ya, kita semuanya butuh syafaatul utsmah. Orang-orang pada datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam uzur, tidak bisa. Datang kepada Nabi Nuh uzur, tidak bisa. Datang kepada kemudian nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya uzur, tidak bisa. Sisa 1, datang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika itu, ya Allah, luar biasa. Rasulullah SAW sujud kepada Allah. Dan Rasulullah SAW tidak akan mengangkat kepalanya kecuali sudah diijabah oleh Allah. Berkorban Rasulullah SAW untuk umatnya. Ya, subhanallah. Ini luar biasa. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Ya, angkat kepalamu dari sujud. Wasal tu'tah, minta apa saja. Wasfa' tusyaffa. Ya, mohonkan syafaat untuk siapa saja akan diberikan. Rasulullah SAW, itu kecintaan beliau untuk umatnya. Ya, lihat. Ya, nabi-nabi yang lain udur semua. Tinggal Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sampai kita ma'asyiral muslimin, ya, kemudian, ya, berbuat perkara yang baru dalam agama ini. Jangan sampai kemudian kita, ya, mengkhianati Rasul SAW. Rasul itu sudah cinta kepada kita. Maka cinta kita tidak boleh dusta. Cinta kita tidak boleh palsu. Cinta kita betul hakiki. Kita mengikuti sunnah Rasul SAW. Zahiran wa batinah. Secara zahir, secara lahir batin. Kita berusaha mengikuti semua. Ya, meskipun tidak mungkin kita bisa 100%, tidak mungkin. Dengan segala kekurangan kita yang ada, kita manusia biasa. Tidak mungkin. Maka ma'asyiral muslimin, kita berusaha. Ya, minimal kita berusaha sekuat tenaga kita. Ya, bersabar kita. Sampai kapan kira-kira kita bersabar? Sampai kita mati. Sampai kita
mati. Masyaallah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam ya. Insyaallah ada beberapa tanya jawab ya, soal yang akan nanti dibacakan ya, kita kembalikan lagi kepada penyiar ya. Silakan.